Baik, sudah 15 partisipan yang masuk. Kita mulai dulu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebenarnya saya ingin ke kampus ya hari Jumat ini, di kampus kita ke lab, tapi belajar dari 2 minggu yang lalu, ternyata kalau datang ke lab itu malah banyak nggak bisa hadir gitu. Jadi kita daring, tujuannya agar lebih banyak partisipan yang masuk lagi, langsung masuk banyak ini. Langsung 10 lagi. Nah, baik, jadi kita ngobrol sebentar ya tentang perkuliahan praktek, kelas praktek kita selama ini. Jadi kurang lebihnya adalah seperti yang sudah di forward oleh Mbak Milena kemarin malam. Saya rasa semua materi untuk 2 aplikasi sekaligus, baik PLS, pengujian di PLS, pengujian di SPS, saya rasa sudah saya sampaikan semua gitu ya. Dan juga ada satu materi lagi yang pernah saya share tapi tidak saya langsung sampaikan kepada Anda semua, tapi masuk bimbingan saya juga sering komunikasi, sering praktik juga, terutama di Mendeley ya, untuk daftar pustaka. Jadi Anda tidak perlu memasukkan daftar pustaka itu ngentri sendiri-sendiri, harus 3 suku kata terakhir ditaruh di depan, terus tahun, terus judul, tidak perlu ya, semuanya sudah cepat ya. Yang kemarin saya ajarkan di Google Scholar itu adalah untuk mencari referensi Anda dalam membuat judul. Selanjutnya adalah nanti saat Anda di bab 2 terutama ya, itu kan banyak sekali teori-teori yang Anda adopsi, itu juga setiap yang dikutip pada bab 2 itu harus ada di daftar pustaka. Kalau sampai di bab 2 itu Anda mengutip nama seseorang ya, nama tahunnya, tapi di daftar pustaka Anda ada, maka Anda akan dicap sebagai plagiator ya. Walaupun sebenarnya juga plagiasi juga, tapi tidak apa-apa, Anda mengambil sumber teori dari beberapa artikel yang lain atau skripsi yang lain, tapi Anda mencantumkan sumbernya, itu tidak apa-apa ya. Jadi memang Anda merujuk dari hasil penelitian terdahulu atau teori-teori yang Anda ambil itu ada sumbernya ya, bukan menurut Anda, itu tidak boleh ya. Menurut Anda, kalau misalnya Anda nanti sidang nih, terus ini kok bisa jumlahnya 4, padahal kalau yang saya ketahui kalau misalnya ini saat sidang itu biasanya itu ada 5, kok Anda 4. Enggak Pak, menurut saya ini tidak perlu, jangan ya. Jangan. Kalaupun menurut saya pun kalau di lapangan ternyata ada satu indikator yang menurut tempat observasi Anda itu memang tidak dipakai, Anda sampaikan aja. Karena studi literasi itu kan ada 2 ya. Studi literasi dari karya peneliti terdahulu atau pustaka-pustaka, data dari Google Scholar atau dari perpustakaan. Juga studi literasi yang kedua itu adalah wawancara ya. Anda-Anda yang sudah dapat mata kuliah metode penelitian bisnis pasti diajarkan itu ya. Tapi saya tidak tahu mata bisnis siapa yang ngajar ya. Kalau tidak salah untuk manajemen itu Pak Slamet Riyadi, bukan? Medpen bisnis siapa ya? Untuk prodi manajemen. Bu Sri Utami, bukan? Siapa? Siapa Mbak? Iya Pak, Bu Sri Utami. Oke, iya. Bu Sri Utami Adi ya, karena beliau kan dulu ketua LPPM ya di bidang penelitian, dan saya juga di unit LPPM bidang penelitian juga gitu ya. Jadi kurang lebih mindset, bahkan mungkin beliau lebih lengkap gitu ya, lebih detail daripada saya ya, baik dalam membimbing di metode penelitian dan lain-lain, baik itu di kuantitatif maupun di kualitatif ya. Beliau adalah salah satu guru saya juga gitu ya, sosok panutan saya juga ya, Bu Sri Utami Adi, karena beliau banyak menerbitkan jurnal internasional juga ya. Jadi saya juga ngikut, beliau ada inspirasi saya membuat jurnal internasional yang diakui di seluruh dunia, itu memang agak berat. Jadi sebuah tantangan. Baik, kita kembali lagi. Nah, saya ada beberapa saat ini, tolong langsung dipotong aja yang ditanyakan ya, sesuai dengan request saya kemarin. Jikalau Anda ada yang kurang paham atau ada kesulitan ya,
Silakan di-share di sini agar bisa dilirik oleh banyak rekan-rekan Anda di sini. Ya, jadi satu pertanyaan itu jawabannya sudah mengcover semua rekan-rekan semua yang mungkin punya kesulitan yang sama gitu ya. Boleh langsung dipotong, boleh ditanyakan. Langsung dipotong aja ya. Jadi untuk yang Mendeley ini karena tatap mukanya terbatas ya, tatap mukanya terbatas dan tidak bisa dipungkiri materi-materi untuk yang skripsi ini kan tidak bisa langsung satu semester, apalagi di matkul yang saya ampu ini untuk lab konsentrasi ada 2 aplikasi sekaligus. Kalau yang SPSS mungkin sudah sering ya, jadi saya anggap mudah sekali gitu ya, karena itu aja dari dulu, dari zamannya nenek moyang saya, ibu nenek moyang Anda, nenek moyang saya itu ya, terus gitu-gitu aja pengujiannya. Kalau PLS ini kan bukan sesuatu yang baru, yang sudah lumayan lama tapi sangat kompatibel gitu ya kalau dipakai untuk membuat karya penelitian baik di skala nasional atau internasionalnya ada alternatif seperti yang sudah Anda kerjakan ya, ada dan SPS yang kemarin Anda uji coba itu seperti itu aja. Dan kenapa kok ada PLS di depan sebelum UTS itu untuk alternatif, Anda kan sudah tahu nih hasilnya. Apalagi di tatap muka 14, Anda saya minta untuk mengumpulkan lagi yang PLS dari tatap muka 1 sampai dengan 7, lalu SPSS dari tatap muka 8, ya, diuji langsung hipotesisnya sampai dengan uji-uji asumsi klasik. Dari situ Anda bisa membayangkan ya, Anda bisa membuat ada pandangan atau ada wawasan, kira-kira kalau saya pakai ini, itu hasilnya bagus, atau mungkin hasilnya ada dari beberapa hipotesis, 2 atau 3, itu ada yang signifikan, ada yang tidak, kalau pakai pengolahan data aplikasi ini. Lebih kalau di pengolahan data yang satunya lagi seperti ini, kira-kira saya harus pakai yang mana gitu. Dan ini akan menghemat energi Anda karena Anda sudah punya data tabulasinya, punya tabulasinya, jadi Anda bisa diskusikan langsung dengan pembimbing. Kalau misalnya judul Anda itu tidak diganti ya, kita sudah pernah bahas di tabel sebelumnya, kalau nggak diganti berarti Anda pertahankan, Anda pakai yang kemarin, itu bisa dipakai lagi. Atau mungkin Anda harus survei lagi, disuruh pembimbing, oh enak nih, belum proposal kok, sudah punya data. Sudah, cari data lagi misalnya, lah itu di luar wewenang saya ya, itu wewenang pembimbing Anda ya sebagai pengarah gitu. Oke, nah jadi untuk saat ini saya akan coba share informasi ya, ini akan membantu Anda dalam membuat daftar pustaka. Jadi semua yang Anda tulis ya, kebetulan kalau syukur-syukur, kalau di sini kalau keuangan ya, kalau keuangan kan memang banyak jurnal dari keuangan juga, apalagi kalau pembimbingnya Bu Sri Utami Adi, itu jangan harap Anda bisa lolos ya, sedetail apapun pasti dapat itu. Teorinya siapa, hasilnya apa gitu ya. Kelas keuangan ada di sini pasti merasa ya. Nah, tapi kalau yang di SDM dan pemasaran itu mungkin kelas SDM pagi bisa kerjasama dengan SDM sore gitu. Atau mungkin antar satu kelas ya. Ini akan sangat membantu Anda. Sebentar lagi ini adalah cara share informasi daftar pustaka untuk citasi ya. Jadi kalau Anda sudah dikutip di Google Scholar itu ya, kutipannya Anda copy, Anda masuk daftar pustaka, itu juga kalau kopiannya ada pustaka itu Anda taruh lagi di kolom Google Scholar juga akan kedetek jurnal atau link open journal access yang bisa diakses awalnya itu bisa ya, tinggal dibalik aja. Saya rasa sudah pernah saya demonstrasikan ya, saya praktekkan di sini. Nah, baik, ngomong tentang Mendeley nih, saya ingin meng-share ya, mempraktekkan kepada Anda, tujuannya adalah ini jangka panjang. Kalau bisa kerjasama dalam satu kelas. Kalau misalnya di kelas pemasaran misalnya, itu ada berapa ya mahasiswanya? Ada 15 ya. Ada 15 mahasiswa, sudah nyari di Google Scholar ya, yang terdahulunya dia, terus daftar koleksi, daftar pustakanya kan berbeda-beda nih. Nah, kalau Anda bisa bayangkan nggak, kalau misalnya Anda bisa berbagi daftar pustaka ke teman-teman Anda. Jadi ini daftar pustaka saya, ini filenya. Ini filenya ini filenya ini. Terus dikumpulkan jadi satu. Terus Anda masukkan ke Mendeley Anda. Kira-kira memudahkan Anda nggak nanti? Kalau misalnya pembimbing nyari, cari jurnal yang
meneliti tentang ini. Karena kan ada nih, antar dalam satu kelas, teman Anda itu ada judul yang sama atau mirip-mirip. Bahkan kutipannya juga mirip-mirip, itu kan bisa kita pakai. Sekarang saya akan praktekkan ya, tapi saya ingin bantuan dari salah satu rekan mahasiswa yang ada di sini. Ada enggak yang sudah register Mendeley? Kita japri aja ya, tolong saya di-share alamat email dan user ya, berupa alamat email sama passwordnya. Saya akan login pakai Mendeley di sini, saya praktekkan secara daring. Di japri aja yang sudah register ya, karena nanti saya akan memberikan koleksi daftar pustaka saya beberapa, saya masukkan dalam satu file bittext namanya, lalu akan saya masukkan ke Mendeley teman Anda nanti yang sudah register. Ada enggak? Silakan di japri aja ya, saya tunggu 5 menit ke depan. Bagi yang sudah register aja. Boleh di japri, saya tunggu. Oke, ini Mendeley saya terlihat, tolong konfirmnya terlihat? Terlihat ya? Terlihat, Pak. Oke, baik. Ya, Nah, Pak. saya akan coba share ya, coba share. Saya akan masih nunggu nih, siapa yang sudah register di Mendeley, punya akun Mendeley seperti ini ya. Ini akun Mendeley saya ini. Nah, pakai email saya dulu sudah lama ini. Nah, saya akan memasukkan artikel ini, koleksi saya ini ke dalam suatu akun artikel yang lain gitu ya. Nah, tujuannya ini adalah seperti ini. Ini misalnya saya klik nih di sini. Lalu saya Ctrl A. Selanjutnya, kalau biasanya Anda kemarin itu kan saya Anda masukkan dalam suatu folder, nanti Anda copy, Anda pastikan ke Word. Yang ini kita akan berbagi daftar pustaka ya. Caranya adalah klik di ekspor. Oke. Klik di ekspor, lalu satuannya adalah bittext ya. Anda bisa lihat di sini bittext ini akan saya imporkan ke akun Mendeley yang lain. Saya kasih nama misalnya dapus daftar pustaka jadi. Daftar pustaka sekarang tanggal 10 Desember. Masuk ke dokumen atau ke download aja deh. Oke, satunya bittext ya. Ekstensinya tipenya adalah .bib atau bittext. Saya save nih. Nah, sekarang artikel koleksi ini atau mungkin saya perhatikan di Word-nya sekalian nih. Oke, ini saya Ctrl A, saya copy semua, copy as format citation ya, karena saya copy langsung paste ke Word, saya pastekan di sini. Nah, saya Ctrl A lagi, saya rapikan kanan kiri. Nah, seperti ini ya, ini nanti yang bisa Anda pakai daftar pustaka, Anda nggak perlu ngetik ya, karena dari jurnalnya, dari Ghostwheeler sudah noto sendiri, ya, sudah ada DUI-nya, sudah ada judulnya, kalau ejaan asing. Kalau ejaan asing seperti ini itu akan italik otomatis ya. Ada yang tidak italik di sini, tapi yang italik adalah di publisher-nya ya. Ini tugas jurnal. Oke, masih saya tunggu nih. Ada enggak yang sudah register Mendeley? Saya akan masukkan file-file daftar pustaka ini ya, bukan dalam format Word, tapi saya akan impor. Tadi kan saya di sini ekspor kan. Nah, ekspor berarti saya keluar, tapi merekap ini. Lalu selanjutnya adalah mengimpor rekapan tadi dimasukkan ke dalam akun Mendeley yang lain. Ada nggak istilah daftar ya? Atau silakan daftar dulu deh. Yang lagi standby di depan komputer, Anda bisa daftar dulu. Kita tunggu 5 menit ya. Saya tunggu 5 menit. Saya tunggu 5 menit, bagi yang Anda sudah daftar, nanti akan saya praktekkan, tolong saya di japri aja email dan passwordnya. Ya.
Ini tujuannya adalah kita berbagi koleksi. Ya, jadi Mendeley Anda itu tidak hanya hasil pencarian Anda sendiri, tapi juga ada bantuan share dari teman-teman Anda ya, yang satu 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 kelas atau satu konsentrasi, sehingga Anda tidak perlu nyari terus yang banyak gitu ya. Sudah dibantu dengan dari teman-teman Anda, hasil pencarian Anda. Kita akan berbagi atau sharing ya, share ya, database share untuk misalnya konsentrasi pemasaran aja. Kalau di SDM aja, apalagi yang SDM mahasiswanya banyak. Kalau misalnya mahasiswanya kalau tidak salah ada 40 ya, 40 atau 45 saya lupa itu. Bayangkan ada 45 file daftar pustaka, dan satu file dari Mendeley seorang yang BIP seperti saya tadi ya, BIP teks itu isinya ada 20 atau 30. Nah, kalau misalnya 20 dikalikan 45 sudah ada 90 daftar pustaka atau rujukan jurnal yang bisa kita pakai untuk dikutip terutama di bab 2, dan bahkan tidak ada kemungkinan nanti kalau misalnya terdahulunya Anda itu ada yang hasil signifikan, ada yang tidak signifikan ya, pernah kita bahas ya, pernah saya presentasikan juga, itu bisa Anda langsung kutip ya. Dan itu intinya adalah karya penelitian itu akan semakin bagus kualitasnya jika banyak rujukan dari yang terdahulunya ya, apalagi yang relevan. Apalagi kalau misalnya berganti judul, awalnya beda dengan teman Anda A atau teman Anda B, judulnya tiba-tiba sama ya, karena pembimbingnya sama misalnya, dan lain-lain, banyak faktor yang, nah ini sangat membantu sekali. Oke, masih saya tunggu 5 menit ya. Saya tunggu 5 menit, dan saya akan log out, maaf, kok log off sih, saya akan log out nih, saya sign out dari ini. Saya akan keluar dan saya sedang menunggu dari salah satu teman Anda yang saya beri impor ya dari koleksi data pustaka saya tadi. Maklum hanya satu folder ya, bukan semuanya, tapi hanya satu folder aja, ini beberapa tadi. Anda bisa tidak semuanya boleh, tapi akan lebih baik itu semuanya ya, saling berbagi. Tapi karena ya seperti Anda contoh tadi, Anda lihat di punya saya ini kan banyak dari artikel internasional, jurnal-jurnal internasional. Saya rasa terlalu berat ya bagi untuk strata 1 ya, jadi lebih baik pakai jurnal yang nasional aja. Tapi tidak kemungkinan boleh kok, jurnal internasional Anda kutip boleh, itu kan makin bagus lagi, sangat bagus sekali ya, karena bobot Anda akan naik secara otomatis, kualitasnya akan makin baik kalau Anda menyisipkan beberapa jurnal internasional. Oke, saya akan tunggu ya, saya akan tunggu di Japri aja biar tetap rahasia. Password email user Anda, email sama passwordnya. Saya tunggu kurang lebih 5 menit dari sekarang. Baik, terima kasih konfirmnya. Sudah ada teman Anda yang mau berbagi ya pakai media praktek selanjutnya. Saya akan langsung share screen lagi. Nah, baik, saya akan masukkan dan passwordnya juga sudah saya setting ini ya, tidak nampak. Oke, punya Mas Ari Saputra. Kurang Nugrohonya, Pak. Emailnya kurang Nugrohonya, Pak. Kurang keras, Mas. Ari Saputra Kusuma Nugroho, Pak. Ari Saputra Oh iya, maaf. Makanya nggak bisa passwordnya. Kusuman, ya. Makanya nggak bisa masuk tadi ya passwordnya.
Oke. Baik, sudah masuk ya. Nah, misalnya seperti ini nih. Ini miliknya Mas Ari. Miliknya Mas Ari. Saya akan full screen aja biar lebih besar. Coba ini bisa diperbesar nggak ya? Oke, coba view-nya. Oke, bisa diperbesar. Nah, ini masih kosong ya, karena baru register. Nah, oh ini sudah ada nih. Oke, ini Bu. Oke, good sekali ya Mas. Nah, ini kan hasil dari pencariannya Mas ya di sini ya. Nah, sekarang kita akan coba masukkan ya, kalau bisa dibagi per folder ya, dari link-link yang sudah saya share sebelumnya kayak diskusi citasi yang sudah saya share ke mana ke grup ya, walaupun itu komunikasi saya dengan mas bimbingan saya, tapi saya rasa untuk berbagi umum saya tidak pandang tempat gitu. Nah, misalnya saya pakai nih, misalnya saya buat create folder. Saya beri folder misalnya adalah saya masukkan sini ya Mas Ari ya. Nah, saya tuliskan ini daftar pustaka Arif misalnya. Saya masukkan ke sini. Nah, saya masuk ke daftar, Anda bisa cek di sini ya. Ini out dokumen kalau semuanya. Nah, saya masuk ke sini daftar pustaka Arif Odo sendiri karena Mas Ari ini ingin mengambil koleksi dari jurnal saya. Ya. Nah, tinggal Anda klik aja, klik di foldernya. Klik lagi foldernya, lalu klik file ya, pilih impor ya. Impor, tadi kan ekspornya BIB ya, ke BibTeX. Anda juga impor juga nih ke BibTeX. Nah, tadi saya masukkan ke sini lah, ini kan tadi ya, daftar pustaka Desember .bib. Anda klik di sini, lalu Anda open. Sudah masuk ini. Sudah masuk ini ya. Nah, ini punyanya Mas Ari, sudah saya berikan daftar pustaka saya. Jadi tujuannya agar mungkin dari beberapa ini, apalagi Mas Ari ini yang keuangan kalau tidak salah ya Mas Ari ya, betul ya? Keuangan ya Mas Ari ya? Benar Pak. Mas Ari bisa ambil, di sini ada beberapa jurnal ini tentang ini earning volatility, net income, comprehensive income ya, share price. Ini juga bisa, Mas bisa kutip dari sini kalau ada 1 atau 2 jurnal gitu ya, Mas kutip aja di sini ya, seperti biasa. Ini kan bisa di view ya. Bisa di view, ini citasinya seperti ini nanti. Kalau kita library Astabil ya, judulnya aja. Kalau ingin copy yang ini aja juga bisa ya. Atau copy as workstation juga bisa. Atau bisa langsung kita panggil nih ya. Misalnya tadi saya ingin mengutip macroeconomic impact misalnya. Saya ingin mengutip nih, saya tahu aja. Saya langsung ke reference ya, insert. Ini karena ini akun Mendeley-nya Mas Ari, jadi saya hanya fokus di artikel yang pernah saya masukkan atau di situ ya. Kita bisa manggil langsung judulnya nih. Nah, saya ingin mengutip dari sini nih, macroeconomic impact. Lalu klik OK. Nah, sudah keluar ya. Sudah keluar di sini. Nanti akan kalau kita daftar pustakanya nanti akan dibawa sendiri. Misalnya menurut Tanto itu ya. Dan nah, ini yang tadi kita mensitasi artikel ya dari rujukan itu berdasarkan judul. Kalau misalnya berdasarkan nama, kan Anda sering mengutip namanya kan ya. Nah, kita ambil lagi. Ini bisa author, search by author, title, or year in my library. Tadi adalah berdasarkan title, sekarang judul. Misalnya menurut, biasanya karena saya Syafiur Rahman gitu ya, karena Rahmannya yang dipakai. Misalnya saya buat Rahman. Ini Rahman, banyak juga ya. Nah ini, dari impact of earning volatility misalnya yang ini ya. Ini keuangan. Nah ini, lalu klik OK. Nah, ini sudah keluar. Bahwasanya, nah ini bahasanya nih, bla 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 itu saya titik. Jika sudah, nah, Anda tinggal insert bibliograph, otomatis ada di sini bawah, ya. Bisa dipahami ya, jadi otomatis sudah noto sendiri di sini, Anda tidak perlu ketik-ketik lagi. Bahwasanya bla bla bla. Nah itulah kenapa sangat disarankan sekali. Sudah saya tutorialkan juga, sudah saya share linknya. Jadi saya share link itu bukan untuk pantas-pantasan ya. Saya harap Anda itu apresiasi gitu, karena
di situ selalu ada ilmu yang mungkin bermanfaat atau memudahkan Anda dalam urusan Anda semua. Jadi kalau bisa dalam satu file, walaupun nanti dipecah-pecah ya, bab 1 sendiri, bab 2 sendiri, bab 3 sendiri, bab 4 sendiri, tapi Anda juga pakai bab all ya, bab full text, bab full text. Jadi satu file itu isinya bab 1, bab 2, dan bab 3. Tujuannya apa? Agar nanti di halaman terakhir sendiri, daftar pustaka itu kutipannya akan masuk semua. Bahkan jika Anda sudah memasukkan di sini, saya akan mengutip lagi nih. Saya akan mengutip lagi ya. Saya akan mengutip lagi misalnya punya yang lain misalnya. Coba nanti bisa nambah nggak? Saya insert citation lagi. Saya ambil dari jurnal saya yang lain aja ya. Ini apply performance misalnya. Melalui motivasi kerja ini SDM. Coba aja ya. Saya klik di sini lalu klik OK. Nah, sudah ada 1, ada 2, ada 3, dan ternyata nambah di sini. Nah, dan yang tadi Astanto tadi ada di awal, terus saya masukkan tambahkan lagi Alia, itu juga akhirnya urut ya, sesuai abjad. AL lalu AS. Sampai sini bisa dimengerti maksud saya ya. Jadi setelah Anda kutip atau mungkin biar enak gitu ya, Anda kutip dulu 1 kali seperti tadi, lalu Anda insert bibliograph ya, agar keluar dulu di sini. Jadi setiap Anda mengutip punya jurnalnya orang dan lain-lain, memanggil dari library Mendeley Anda, itu dia akan nambah-nambah sendiri seperti ini. Akan nambah-nambah sendiri. Kita tambah lagi coba ya. Kita ini hapus saja deh yang atas. Ya, Pak. Nah, saya akan tambah lagi kutipan. Bahkan saya pakai bahasa yang enak ya, bahkan didukung dari hasil misalnya. Kita akan kutip lagi, ini A, ini A, ini S. Coba, saya ingin memanggil lagi nih. Misalnya, oke, krisis ya. Oh, krisis. Ini tadi A, kunaifi, oke ya, ini aja deh. Atau saya coba yang lain. Oke, CSR aja deh, Islamic. Saya coba CSR, ini punyanya Indra Prasetyo ini. Saya coba CSR. Oke, lalu klik OK juga. Nah, nambah lagi kan. Prasetyonya, Indra Prasetyo, ambil yang 2 surat yang terakhir itu akan dipakai citasi. Dia langsung nyisip di antara AS dengan SU. Tengah-tengahnya adalah BA, BS, BIRS. Oke, dan bahkan Anda juga bisa menggabungkan ya, misalnya lupa ini ada hasil yang sama nih, misalnya pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan konsumen, itu ada dua artikel yang berbeda dan hasilnya sama. Gimana Pak caranya mensitasi? Ya sudah, Anda gabungkan aja boleh ya. Contoh saya akan contohkan lagi. Setelah kata bahkan didukung dari hasil Prasetyo, kita tambahkan lagi nih. Didukung tadi sudah ya. Disimpulkan sudah dipisah. Disimpulkan hasilnya mirip dengan, saya akan mencitasi 2 artikel sekaligus nih. Oke, saya pakai punya saya aja ya. Oke, ini belum kayaknya. Quantitative easing in overcoming the crisis. Nah, ini kan masih ada biru nih. Kita kutip lagi, tidak apa-apa. Pancing lagi. Nah, Rohman lagi. Saya masukkan ke ini aja sih, yang belum mana tadi. Tadi CSR untuk Islamic, sekarang CS untuk development untuk batu bara ya, tambang. Nah, ini saya kerjasama dengan UPN Yogyakarta. Saya klik di sini. Nah, sudah 2 kan? Ini sama ini ya. Saya klik OK. Nah, sudah kan 2 artikel yang sama ini. Kunaifi dan Prasetyo. Kunaifi, nah ini Prasetyo ini beda orang ya. Prasetyo dengan Tio ini beda orang ini memang. Betul namanya sama. Dan Kunaifinya juga di sini. Sudah masuk ke sini, nyisip sesuai dengan urutan A, A, K, elemen P, P, lalu RS. Ya, sudah urut. Dan juga Anda bisa tata lagi di sini. Sampai sini ada pertanyaan, sangat mudah sekali ya. Ini sangat mudah sekali. Kalau ada yang bilang tidak signifikan, itu rujukannya banyak. Dia dirujuk atau dikutip oleh banyak penelitian yang lain malah.
Karena memang kenyataannya walaupun hipotesisnya sama, tapi tempat observasinya berbeda, maka hasilnya bisa berbeda juga dan bahkan bisa sama. Dan itu kita bisa gabungkan seperti ini. Jadi ini yang secara individual kutipannya, dan ini yang mungkin ada 2 artikel yang sama, 3 artikel sama, Anda masukkan lagi 3. Nanti dia akan nambah sendiri di belakang. Oke. Mana ada pertanyaan? Bisa dimengerti? Terima kasih Mas Ari Saputra Nugroho ya, sudah berkenan untuk dibagi ya. Nah ini hadiah buat Anda deh ya. Atau nanti yang file orchid saya, artikel-artikel saya itu Anda bisa bisa Anda pakai juga ya. Saya sering ke grup, Anda bisa imporkan ke Mendeley Anda. Dan saya sangat berharap Anda ada semua antar teman satu kelas itu bisa bekerja sama ya. Tolong dong share koleksi daftar pustaka kamu selama ini. Itu bagus sekali ya. Saling membantu ya. Masa Anda satu kelas sudah sekarang semester 7, 3,5 tahun masa masih tidak bisa kerjasama saling menguntungkan. Anda sudah bareng selama 3,5 tahun tapi lulusnya nggak bareng juga. Apa Anda yang seperti itu kan enggak ya? Dan ada beberapa artikel ini ya, nanti Anda bisa akan temui seperti Anda lihat di layar. Ini adalah kutipan-kutipannya. Bahkan ada yang ada icon di sini, PDF ini berarti bisa dibuka ya. Ada filenya. Kita coba double klik deh. Nah, ini artikelnya. Ya, ini artikelnya dan Anda bisa baca. Ini full text sudah ya. Ini sudah full text nih. Ini sudah full text. Kita akan geser lagi di sini. Ini ada lagi nih. Voka ya, Voka. Nah, Voka sini, vocational training has influence ya. Saya selalu ditaruh di terakhir. Kenapa? Kalau Anda lihat di artikel-artikel yang saya share tadi ya, saya selalu di terakhir. Mengapa? Jurnal internasional itu publishnya selain tingkat reviewernya gitu. Pasti ditanya ini teorinya dari mana? Enggak hanya di kampus Anda atau kampus saya di sini, tapi bahkan di internasional pun juga menanyakan, loh ini kutipannya dari siapa? Hasil ini itu mirip dengan hasilnya siapa? Pasti ditanya gitu ya. Anda bisa lihat di bawah, di belakang, daftar puskanya banyak sekali, kan harus mengutip banyak rujukan. Yang pertama, terus yang kedua, selain reviewnya itu berat ya, banyak proses, ini kurang lebih prosesnya 4 bulan kalau tidak salah ya. 4 bulan saya ikut mengerjakan juga. Yang kedua itu adalah biayanya ya. Biayanya itu untuk yang ini kalau tidak salah dulu itu sekitar 600 US dollar ya, itu setara dengan 13 juta ya. 13 juta, karena saya tidak punya uang sebanyak itu untuk publish artikel, tapi saya ikut mengerjakan dan berkontribusi, akhirnya saya selalu ditaruh di belakang. Ya, enak ya, jadi orang yang berperan pinter, punya kelebihan yang bermanfaat bagi orang lain dan yang mendanai semua prosesnya itu yang autor yang pertama. Ya. Dari ini Pak Indra Prasetyo dari Wijaya Putra. Dan juga yang kedua ini adalah anaknya yang pertama. Yang mengerjakan, ya ini 4 orang ini yang bawah ini. Yang mengerjakan. Prosesnya, publishernya, dan lain-lain. Bahkan citasi yang saya ajarkan tadi juga, saya mengerjakan seperti itu. Gitu. Termasuk justifikasinya, mana yang signifikan. Ini hasilnya tidak signifikan, menurut ini sama. Saya juga mencari juga. Gitu. Tapi saya tidak pernah bayar, hanya ikut mengerjakan aja. Saya numpang aja namanya di sini ya. Oke, Anda bisa baca di sini. Nanti dari berbagi share daftar pustaka dari teman-teman Anda nanti saling berbagi, saling kolektif jadi satu. Jadi harapan saya adalah satu orang dengan orang yang lain dalam satu kelas yang sama itu punya jumlah penelitian atau rujukan yang sama juga, sama banyaknya ya, bukan sama sedikitnya tapi sama banyaknya kan berbagi itu indah. Oke, ini saya lewat dulu ya Mas Ari ya. Nah, nanti Mas Ari coba buka di rumah ya. Atau yang sekarang lagi di depan PC bisa dicoba. Nah, sudah masuk atau belum? Lagi di depan PC nggak Mas Ari ini? Iya Pak. Nah, coba dicek Mas. Masuk enggak punya saya? Saya lewat ya. Iya, saya sign out. Nah, coba tolong confirmnya Mas. Saya stop share dulu. Coba di diskusi, di bawa ke service ya, itu dicoba. Oke. Yang diinstal yang Mendeley desktop ya Pak ya? Betul. Jadi Anda installnya 2 kali ya Mas Ilham.
Pertama Iya, Anda Pak. install, yang pertama itu Anda install Mendeley desktopnya. Mendeley desktop itu diinstal ke laptop atau ke PC. Nah, dari situ Anda connect internet kan, Anda register Iya, dari Pak. situ ya. Nah, register, kalau sudah register, nah itu sudah bisa dipakai seperti Mas Ari tadi. Nah, agar lebih cepat lagi, sudah saya share ya, Mendeley Web Importer itu, Anda login lagi Mendeley, tapi bukan yang versi desktop, versi web. Mendeley Web namanya. Anda masuk Mendeley Web, Anda login pakai dengan register yang tadi, alamat email dan password yang sama. Anda masuk ke situ. Nah, dengan adanya web maka Anda bisa menggunakan apa namanya? Mendeley Web Importer ya. Mendeley Web Importer yang seperti ini. Anda bisa install Mendeley Web Importer yang ada di sini. Iya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Lah ini sudah pernah saya share Mendeley Web Importer. Anda install di extension ya. Sudah saya kasih apa namanya? Tutorialnya gitu ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan Mas Ari, gimana Mas Ari? Sudah dicoba? Belum ada, Pak. Belum masuk? Coba klik sinkron Mas. Udah, SJNC Pak. Mas. Iya, Udah. belum sinkron kayaknya ya. Udah aku sinkron tapi belum ada. Terus udah tak logout masuk lagi belum ada juga. Yang ini Mas, sinkron Mas. Kita masuk ke Mendeley lagi ya. Sinkron dari tadi udah, Pak. Tapi nggak ada. Di sinkron. Oh, Anda belum login ke Mendeley Web ya? Belum. Coba login di Oke. Ada sinkron yang ini Mas, sinkron ya. Sinkron. Masuk nih, saya masuk. Nah, di sinkron. Coba Mas buka lagi, di sinkron lagi Mas. SJNC nih Mas. Keluar enggak? Kita buka bareng di akun yang sama ya. Oh, ini masih login. Coba di sinkron. Foldernya keluar enggak? Yang ini, daftar Mustaka Arif ini. Masih sinkron, Pak. Oh, baru keluar, Pak. Daftar pustaka. Sudah keluar, Pak. Sudah keluar ya? Oke, berarti sudah sukses masuk. Tadi di ini ya, sinkron ya? Iya. Jadi Anda klik sinkron di sini, ada SJNC, sinkron di sini. Nah, ini juga sudah saya tuturkan juga ya, tolong dilihat ya, itu bukan pantes-pantesan, itu untuk memudahkan urusan Anda itu ya. Jadi sering disinkron. Saat Anda nanti masuk ke Mendeley desktop, Anda masuk ke Mendeley web, Anda sinkron terus ya. Apalagi kalau misalnya Anda habis mengutip dari Mendeley Web Importer di suatu link website gitu ya, di OJS-nya siapa, atau syukur-syukur kalau masuk di repository. Wah, ini gampang sekali. Sudah ada tutorial, kalau enggak lihat Anda kan enggak tahu. Saya mau cerita deh biar Anda nonton sendiri ya. Anda masuk repository, 1, 2, 3 itu juga bisa Anda kutip, Anda citasi juga ya. Dari repo bisa sign out deh. Oke, saya sign out. Jadi Mendeley desktop Anda sinkron, Anda buka Mendeley Anda sinkron. Apalagi kalau habis dari Mendeley Web Importer Anda ngambil beberapa kutipan di situ ya, Anda simpan di folder tertentu. Kalau bisa dibuat ini ya, apa namanya, foldernya dulu ya, di partisi ya. Folder untuk hipotesis 1, folder untuk hipotesis 2, folder untuk itu malah lebih enak lagi gitu ya. Kalau misalnya Anda lupa, Anda tinggal balik ke Mendeley, oh ini siapa sih pengarangnya, autornya, nah Anda bisa kutip di bab 2, bab 1, bab 3 sedikit ya biasanya ya. Terus nanti bab 4 juga banyak, hasil ini sejalan dengan hasil penelitian, bla bla bla, wah itu enak lagi. Kalau misalnya yang hipotesis yang signifikan itu biasanya banyak yang sama ya, banyak yang hasilnya sama. Dari 10 autor yang berbeda, itu pun juga Anda bisa masukkan semua itu ya.
Menurut A, tahun ini titik koma bahwa dari Mendeley. B, C. Kalau 10 itu apa ya? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Oh, satu red. Hasil penelitian ini signifikan sejalan dengan hasil penelitian A, B, C, D, E, F, G, H. Oh, banyak sekali. Langsung dari satu kurung tutup ya. Itu banyak sekali. Langsung citasinya, daftar pustakanya akan noto sendiri. Kalau ada yang tidak signifikan, wah syukur-syukur kalau ada dapat satu aja sudah bagus. Ya, karena hasil tidak signifikan, saya ulangi lagi, tidak signifikan itu bukan hasil yang salah ya. Memang kenyataannya seperti itu. Anda tidak bisa hindarkan. Anda meneliti. Kalau Anda bilang, wah ini tidak signifikan, ini sebuah signifikan berarti Anda bukan meneliti, tapi menjustifikasi. Ya. Menjustifikasi. Anda itu penelitian Anda sendiri yang Anda sabotase atau Anda karang sendiri hasilnya. Jangan ya, seadanya aja. Tapi masalah juga nih kalau ada 2 hipotesis atau 3 hipotesis itu adalah tidak signifikan semua. Waduh, ini agak repot nih ya. Apa yang salah ini? Anda bisa cari ya dari hasil simulasi kita dari 2 aplikasi itu ya, PLS dan SPSS, mana yang lebih kompatibel. Kalau misalnya di karya-karya memang hasilnya berbeda ya, Anda kan tahu sendiri. Kalau di PLS ini enak Pak. 3 hipotesis itu ada yang signifikan satu, yang 2 tidak signifikan. Tapi di SPSS tidak signifikan semua Pak. Ya itu keputusan ada di Anda ya, tapi tetap saya sarankan Anda punya pembimbing di kampus Anda masing-masing, jadi lebih baik Anda koordinasikan dengan baik dengan pembimbing, ya, jalin hubungan yang baik dengan pembimbing, ya, karena pembimbing yang juga akan memutuskan Anda itu lulus atau tidak, ya. Oke, terima kasih Mas Ari untuk konfirmasinya tadi. Ada lagi yang ditanyakan? Yang mau bertanya. Silakan Mbak Dita. Saya yang TM sama TM 10 sudah kelanjur kan. Buat TM 10 saya pakai tabulasi. Agak dekat Mbak mic-nya. Pakai HP ya? Suaranya kurang jelas. Agak dekat mikrofon HP atau mikrofon HP agak dekat. Agak putus-putus. Gimana Mbak Dita? Saya buat TM yang 10 sama 9 tabulasinya saya ubah kan Pak. Dari tabulasi yang PLS. Terus? Saya buat TM 11 sama seterusnya tabulasi yang sudah saya ubah. Atau tetap pakai tabulasi yang ke Smart PS. Oh gitu. Ya enggak apa-apa. Itu juga bagus ya. Saya rasa kemarin itu saya belum menyampaikan, Anda berganti-ganti tabulasi untuk beda tatap muka, itu tidak masalah bagi saya, itu kan untuk latihan Anda. Bisa jadi saat uji validitas pakai tabulasi X misalnya. Wah hasilnya kok jelek ya. Setelah itu Anda membuat tabulasi yang lain, Anda uji cobakan di uji yang lain, misalnya uji multiko atau uji nomor, hasilnya bagus, Wah. Kalau pakai yang ini aja deh, kalau nanti ada sudah turun ke lapangan ya setelah proposal, Anda pakai untuk uji validitas A yang tadi untuk normalitas dan tabulasi yang baru boleh ya. Jadi intinya adalah saya tidak menyalahkan atau menjustifikasi pekerjaan tabulasi Anda ini salah gitu ya. Apalagi untuk SPS ini juga sangat mudah sekali bagi saya ya, sangat mudah sekali, sudah terbiasa, dan juga di PLS Anda sudah bisa membandingkan, Anda yang ngambil keputusan ya, Pak ya. Itu data tabulasi ini keputusan Anda. Kalau misalnya Anda ganti tabulasi di tatap muka 89 dengan 10-11 berbeda, tidak masalah. Anda kan yang lebih tahu, nanti saya harus ngapain. Saya harus pakai yang mana nih, biar bagus hasilnya, biar sesuai dengan keinginan pembimbing, dan saya mengerjakannya juga mudah. Itu keputusan ada di Mbak Dita. Gitu, Mbak. Gak apa-apa Anda ganti-ganti Mbak, itu kan ini kan masih simulasi nih ya. Ini untuk antisipasi kalau misalnya Anda lepas sendiri gitu ya, Anda bisa jalan sendiri gitu ya, karena sudah pernah disimulasikan. Ini kan Anda belum ke lapangan langsung kan. Bahkan data-data Anda tabulasi yang kemarin itu bisa jadi paling yang isi teman-teman atau saudara gitu ya, bukan di perusahaannya gitu. Kalau misalnya Anda ambil dari perusahaan. Itu Mbak Dita, boleh Mbak ganti-ganti Mbak, kan uji coba nih. Saya menilai dari presensinya. Yang penting adalah Anda bisa mengeksekusi semua ujinya ya. Tujuannya hanya itu sih sebenarnya. Yang penting Anda bisa mengeksekusi. Karena untuk bahasan-bahasan indikator, bahasa ini sudah saya sampaikan di sebelum UTS. Ya. Kurang lebih sama kalau indikator, tidak valid,
uji validitas, reliabilitas. Kalau di PLS itu pakai CA, Convex Alpha, pakai CR, pakai AV, kurang lebih sama kok. Terus divalidkan dulu. Kalau di PLS kalau ada yang nggak valid, indikatornya harus dibuang. Kalau SPSS ya itulah ya, harus valid semua. Walaupun nanti hasil tidak signifikan nggak apa-apa, tapi dari awal memang harus valid semua. Itu Mbak Dita, nggak apa-apa Mbak ya. Ya Pak, makasih Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang lain silakan. Agak berat ya, agak susah dan tutorial juga lumayan lama kalau saya membuat itu heterokedastisitas. Ya, ada uji heterokedastisitas itu Anda harus membuat grafiknya. Anda lihat area kiri, area kanan. Kalau misalnya ada ini ya apa namanya lembah gitu, gunung, ada gunung satu, lereng gunung kanan dan lereng gunung kiri. Kalau Anda di lereng gunung di sebelah kanan melebihi batas, maka Anda mengalami hetero gitu ya. Dan itu ada nilai DU, DL, dan patokannya adalah 4. 4 kurangi DL, 4 kurangi D. Itu ada hitungannya, jadi nggak hanya running aja di hetero itu, tidak hanya running, oh keluar hasilnya, Anda juga pakai ABS gitu ya. ABS ada rumus kalkulator di situ, belum tentu tutorial karena sangat lama sekali ya. Terus setelah Anda keluar hasilnya, itu Anda menghitung secara manual, karena ada tabel DW. Apa itu DW? Tahu enggak tabel DW? Tabel apa DW? Oke, tabel DW ada tahu? Singkatan DW apa singkatan DW? Distribusi Watson. Iya. Distribusi Watson ya. Ya, Dutbin Watson ya. Watson DW lah. Di situ kan ada nilai DU dan DL. Ya, sama pembacaannya seperti saya share sebelumnya tutorial untuk uji T, uji F ya. Itu lihat di sebelah kiri itu adalah jumlah respondennya ya. Jangan lupa ini juga sering salah saat Anda mau pakai berapa responden ya, responden yang Anda itu sudah pernah saya sampaikan, saya ingatkan lagi, Anda harus tahu populasinya. Populasi itu adalah keseluruhan ya, keseluruhan. Kalau di perusahaan ya, perusahaan itu semua karyawannya. Kalau misalnya sudah di tutorial juga nih ya, memang bisa sampaikan ke Anda, tapi saya tahu dengan saya. Itu adalah kalau dari populasi berapa respondennya, Anda pakai rumus Login. Ini paling sering dipakai rumus Login. Betul dari Sugiono lah. Nah, ada perhitungannya di situ. Anda hitung dari pakai rumus Login dari populasi yang sudah ada. Misalnya dari populasinya 300 atau 400, nah, Anda itu rumus Loginnya, maka akan keluar responden minimal ya. Ingat, responden minimal. Kalau lebih gimana, pakai aja semua. Tapi kalau kurang Anda harus tambah ya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Tolong konfirmnya. Kalau cukup akan saya akhiri. Kalau daring ini enak ya. Cukup Pak. Cukup ya. Oke, terima kasih konfirmnya Mbak Jasinda. Kalau daring ini enak ya. Memang itulah kenapa banyak pengajar-pengajar ini suka daring ya. Karena sudah enak dari rumah, terus nggak usah resiko jalan, bisa banyak yang ikut gitu ya. Agak repot juga. Akhirnya kalau yang saya bagian praktek, bagian praktisi ya, saya harus praktek sendiri gitu, tapi ditampilkan kepada Anda semua. Baik, saya rasa cukup ya. Semoga bermanfaat untuk materi pada hari ini ya. Untuk minggu depan biar tidak terlalu ikut dengan luang waktu saya, tapi saya tanggung jawab sesuai jadwal ya. Jadi kalau misalnya minggu depan Mbak Milena tadi menanyakan lagi, saya tidak akan jawab ya. Oh ya besok ada ya. Tapi saya ngikuti Anda, saya balik ya. Jadi kalau Anda ada pertanyaan yang didiskusikan gitu, atau hasil dari ketemu pembimbing misalnya, Pak ini begini gimana ya, oke saya akan memberikan lebih ke solutif ya, bukan ke praktek lagi, tapi saya akan bertanggung jawab sesuai jadwal ya. Sesuai jadwal ini hanya praktek aja, saya juga akan membantu Anda untuk mengambil keputusan dari sisi teoritis dan teknis. Jadi untuk minggu depan boleh ada boleh tidak, tapi saya akan menunggu hasil koordinasi Anda semua ya. Apalagi ini yang kelas pagi semua nih, saya rasa dulu pernah satu kelas kan, jadi koordinasinya kan gampang. Mungkin ada grup besar ya, tidak hanya grup lab, ya seperti lab ABC ya, seperti itu, ada bisa diskusinya di situ. Saya akan ikuti aja. Kalau menghendaki
ingin ada perkuliahan daring dan ada diskusi. Kalau praktek saya rasa sudah semua ya, sudah tutorial. Nah, saya akan ikuti aja ya. Insya Allah biasanya minggu depan ya seperti ini jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Kalau jam 7 nanti banyaknya nggak ikut ya, banyak yang masih belum mandi. Kalau gini sudah mandi semua, walaupun saya nggak bisa mencoba bawa Anda itu ya, karena dari versi daring. Baik, saya rasa cukup ya untuk yang informasi yang tadi ya. Jadi saya kembalikan lagi kepada Anda, mau ada diskusi atau tidak dan apa, di sini juga tidak masalah ya. Yang penting saya cukup. Terima kasih untuk hari ini atas kehadirannya dan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.